Kebenaran semu atau post-truth. Bagi saya kalimat ini sering terdengar di telinga akhir-akhir ini. Entah mungkin itu terjadi karena kita ada di tahun politik, atau memang kita tengah berada dalam terjangan arus informasi yang membuat kita ada dalam ketidakjelasan pada banyak hal. Saudara, harus kita akui bahwa mengenali ada atau tidaknya kebenaran pada suatu informasi itu bukan perkara yang mudah. Gambarannya mungkin seperti tengah bergulat dengan makhluk yang tidak berwujud. Kita menghabiskan waktu, banyak tenaga untuk memukul udara yang kosong. Karena itu, kita tahu untuk mendapatkan kebenaran setiap orang dituntut melakukan usaha yang serius, cross check kepada banyak sumber. Karena itu saudara, keseriusan untuk menyingkapkan kebenaran itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Buktinya, banyak orang dan mungkin kita pada saat ini cenderung tidak lagi memakai logika yang sehat dalam menilai sesuatu. Kini emosi telah memegang kendali. Bahkan sepertinya emosi telah menjadi radar dalam menentukan apa yang dianggap benar. Saudara, hal ini tidak hanya sekedar asumsi kosong kalau kita melihat buktinya pada saat ini ada banyak orang tidak lagi mempersoalkan ada atau tidaknya fakta pendukung dalam bangunan keyakinan yang dimilikinya tentang sesuatu yang disebut kebenaran. Mendapatkan gambaran seperti ini tentu saja engkau tidak diharapkan jatuh pada sikap pesimis dalam menjalani hidup. Sebaliknya, sebagai imitatio Christi, sebagai para pengikut Kristus, ketika kita mendengar situasi seperti ini, kita tengah mendapatkan panggilan untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, engkau dan aku diminta untuk bisa membedakan diri. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mampu juga membedakan mana yang menjadi kebenaran sesungguhnya dan mana kebenaran yang semu. Selain itu, Matius pasal 5 ayat 37 mengingatkan, setiap kita itu diharapkan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jelas saudaraku, firman Tuhan menuntun kita sebagai orang percaya dapat menghadirkan diri dalam keberpihakan yang penuh pada kebenaran yang absolut, yang tidak emosional dan tidak situasional, yaitu kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Karena dengan demikian, nyatalah kemudian sungguh upaya kita menghadirkan diri berbeda dengan dunia ini. Ingat Amsal 21 ayat 2 dan 3, firman Tuhan mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada korban. Untuk itu saudara, mari jangan biarkan dirimu tertipu kebenaran yang semu. Sebaliknya, teruslah menguji segala sesuatu yang engkau dengar dan engkau lihat. Dengan demikian engkau akan mencari terus kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Tetaplah bergiat menjadi pelaku firman dan hadirkan diri sebagai kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.